akan buka di dalam doa dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami alami. Malam hari ini kami boleh ada di Blessing in the Spirit, dan malam hari ini kami berdoa Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati. Biarlah firman Allah yang pergi dia tidak akan kembali dengan percuma, tetapi dia akan mengerjakan sesuatu menurut kehendak Tuhan, sehingga kami boleh mengalami hal-hal yang luar biasa dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sahabat Skylight dimanapun Anda berada, malam hari ini kita akan buka Alkitab kita dalam Kitab Ulangan pasal yang ke-28. Ulangan pasal yang ke-28. Maka kita akan menemukan dan kita akan memperhatikan malam hari ini dalam Kitab Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Jika saudara sudah dapat, saya akan baca buat saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Sahabat, dalam kenyataan kehidupan ini tidak ada satu manusia di bawah kolong langit ini yang menginginkan hidupnya biasa-biasa. Tidak ada satu manusia di bawah kolong langit ini yang menginginkan hidupnya begitu-begitu saja. Semua menginginkan perubahan. Semua menginginkan kalau boleh dia dipromosi, dia diangkat, dan dia boleh mengalami dari keadaan-keadaan yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Nah, karena keadaan itulah, maka Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama ingin memberikan dorongan, masukan bagi saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jika saya dan saudara melihat pada ayat yang ke-28, kita ketahui bersama bahwa kitab Ulangan ditulis oleh Musa, dan dalam beberapa hal dibagi apa yang dimaksud, penyampaian dan lain-lain sebagainya dalam kitab Ulangan. Dan ayat pada pasal yang ke-28 ayat yang pertama adalah merupakan hal-hal yang diberitahukan tentang berkat-berkat Tuhan. Nah, dalam ayat yang ke-28 ayat yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ada satu janji berkat Tuhan yang ditujukan bagi orang-orang yang dalam pasal 28 ayat yang pertama ini memenuhi kriteria yang Tuhan maksudkan dan inginkan, supaya dia boleh mengalami sesuatu yang namanya diangkat, kata firman Tuhan. Diangkat di atas segala bangsa di bumi. Ada satu keadaan yang dia alami, dia miliki, dia rasakan dalam hidup ini, di mana tadinya dia biasa-biasa menjadi luar biasa. Yang tadinya dia ada di bawah diangkat naik tinggi ke atas, dipromosikan, diberkati dan lain-lain sebagainya. Ekonominya biasa-biasa, akhirnya ekonominya menjadi baik dan bahkan naik tinggi ke atas. Kesehatannya biasa-biasa, dia mengalami perubahan dan dia mengalami perubahan yang dahsyat sehingga dia boleh mengalami kesehatan yang luar biasa sempurna. Dan ada dalam hidup ini yang dikatakan lewat kebenaran firman Allah menjadikan pilihan bagi saya dan saudara untuk mengalami atau tidak. Sebabnya dalam ayat yang ke-28 firman Allah memulai dengan kata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau. Dimulai dengan kata jika. Pilihan itu datang bagi kita. Jika Anda menginginkan hidupmu diangkat, ekonomimu diangkat, hal-hal yang engkau inginkan, cita-citakan terrealisasi dalam hidupmu, tergantung pada pilihan. Apakah saya dan saudara mau apa tidak?
Tetapi jelas dalam Ulangan pasal yang ke-28 memberitahukan kepada kita bahwa ada hal yang diinginkan Tuhan supaya saya dan saudara mengalami keadaan yang diubahkan dari yang biasa-biasa menjadi keadaan yang luar biasa, diangkat. Saya melihat dalam beberapa pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata diangkat yang pertama memulai atau memberitahukan dengan maksud dan tujuan yang pertama, dibawa ke atas. Dari bawah dibawa ke atas. Itu pengertian pertama dari kata diangkat. Jadi dia bukan ada di bawah, tetapi dia mulai mengalami peningkatan. Yang kedua, Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan kata diangkat dinaikkan. Dari bawah dinaikkan ke atas. Yang ketiga, ditinggikan. Jadi ada 3 hal yang Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama coba menjelaskan, ketika saya dan saudara memenuhi kriteria yang Tuhan maksudkan, maka saya dan saudara akan mengalami dibawa ke atas. Jadi posisinya kita dari bawah naik ke atas. Yang kedua, dinaikkan. Mungkin sudah tinggi tapi dinaikkan lagi levelnya, dinaikkan lagi berkatnya, dinaikkan lagi volume berkat Tuhan dan lain-lain sebagainya. Ditinggikan, kata sudah tinggi tapi dinaikkan lagi standarnya. Nah, sebenarnya target Allah bagi saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Allah menginginkan saya dan saudara mengalami peningkatan, tidak stuck pada satu sisi. Tetapi Allah menginginkan supaya saya dan saudara mengalami, dia tidak turun ke bawah, tetapi dia naik ke atas. Dan bantuan tangan Allah akan mengangkat saya dan saudara dari tempat yang dibawa ke atas. Kata firman Allah, ketika saya dan saudara memenuhi kriteria Ulangan pasal 28 ayat yang pertama, yang dijelaskan dalam catatan ini, firman Allah katakan seperti ini: jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Kriteria yang pertama untuk engkau mengalami peningkatan dari bawah naik ke atas, dinaikkan Tuhan, pangkatmu dinaikkan, jabatanmu dinaikkan, penghasilanmu dinaikkan, usahamu dinaikkan, dan lain-lain sebagainya dinaikkan. Padahal posisinya mungkin kita ada di bawah, sepertinya tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Jika target Allah bagi saya dan saudara ingin diangkat tinggi ke atas, maka itu akan terrealisasi bagi kita. Tetapi posisikan hidupmu terlebih dahulu pada titik yang namanya baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Yang pertama, jadi rahasia supaya saya dan saudara mengalami sesuatu yang namanya diangkat, sesuatu yang namanya dinaikkan, sesuatu yang namanya ditinggikan, dan yang melakukan itu adalah Tuhan bagi saya dan saudara. Yang pertama, posisikan hidupmu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Karena ada banyak orang di dunia ini, hari-hari ini, menginginkan promosi Tuhan terjadi dalam hidupnya, menginginkan ia diangkat, menginginkan ekonominya terangkat dari biasa-biasa menjadi luar biasa, menginginkan karirnya terangkat, menginginkan usaha yang dia tekuni hari-hari ini pendapatannya naik tinggi. Dia menginginkan bahwa hidupnya dipromosikan luar biasa di kantornya, usahanya, dan lain-lain sebagainya. Tapi catatan firman Allah ingin memberitahukan kepada saya dan saudara malam hari ini, untuk engkau mengalami promosi yang datangnya dari Tuhan, dan tangan Tuhan yang mengangkat saya dan saudara naik tinggi, baik usaha, pekerjaan, ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Firman Allah katakan, posisikan hidup ini baik-baik mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena pada faktanya ada banyak orang menginginkan berkat Tuhan, tetapi bicara tentang melakukan firman, oh tunggu dulu. Ada banyak orang yang menginginkan berkat Tuhan terjadi dalam hidupnya, promosi Tuhan terjadi dalam hidupnya, promosi Tuhan terjadi dalam usahanya, promosi Tuhan terjadi dalam pekerjaannya, promosi Tuhan terjadi di dalam level yang dia sementara tekuni hari-hari ini. Tetapi bicara tentang perhatian atas firman itu kurang. Mereka hanya menginginkan berkat Tuhan terjadi, tetapi baik-baik mendengarkan firman Tuhan, tidak melakukannya. Contoh kecil,
Ketika Tuhan katakan dalam firman Allah, beri maka engkau diberi. Banyak orang waktu di tengah-tengah COVID-19 melanda hari-hari ini, jika disuruh untuk memberi, mempertanyakan maksud dan tujuan Tuhan atas firman itu. Nah, firman Allah menginginkan kepada saya dan saudara, mari kita posisikan hidup ini baik-baik mendengarkan firman Tuhan. Apa arti mendengarkan? Mendengarkan, jika saya dan saudara melihat dari bahasa asli atau bahasa Ibrani, dia menggunakan kata sama yang mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, pengertiannya adalah mematuhi. Jadi, jika saya dan saudara melihat dari bahasa Ibrani, kata mendengarkan bukan cuma sekedar pasang telinga, tetapi mematuhi apa yang didengar. Kenapa? Karena memang tolak ukurnya seperti itu. Ketika orang bilang, saya dengar firman Tuhan, baik-baik mendengarkan firman Tuhan. Saya dengar khotbah, saya baca firman dan mendengarkan firman yang saya baca. Tapi bicara tentang menaati dan melaksanakannya, tunggu dulu. Seperti itu. Nah, Allah menginginkan paketnya adalah ketika saya dan saudara mendengarkan, berarti bukan firman Allah bukan hanya sampai di telinga, tetapi pada taraf aktualisasi, mentaatinya, mematuhi yang pertama. Yang kedua, mentaati, kata sama, menurut. Jadi kata mendengarkan yang dimaksud, dia tidak mau cuma melulu pada taraf mendengar, tetapi jika saya dan saudara melihat dari bahasa Ibrani, itu sudah pada taraf melakukan atau mentaati atau menurut firman Allah. Artinya seperti ini secara jelas, bahwa untuk engkau mengalami diangkat dari bawah naik ke atas, dinaikkan, dibawa ke atas dan ditinggikan yang dimaksudkan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28 bagian terakhir dari ayat yang pertama, engkau harus ada pada posisi mematuhi, mentaati, dan menuruti. Haleluya. Kalau cuma sekedar dengar, samalah halnya kita mendengarkan berita kalau kita tidak melakukan. Apa artinya kita mendengar firman tetapi tidak melakukan? Berarti Anda memposisikan hidupmu tidak pada promosi Tuhan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Yang kedua, jika saya dan saudara melihat dalam kebenaran firman Allah, maka saya dan saudara akan menemukan satu kebenaran yang dimaksudkan dan disampaikan supaya target Allah bagi kita untuk dibawa ke atas, dari di bawah, penghasilan di bawah, mendapat keadaan diangkat tinggi menjadi penghasilannya di atas. Kira-kira seperti itu dalam letterlek bahasanya. Engkau yang biasa-biasa menjadi spesial karena diangkat ke atas. Penghasilanmu biasa-biasa menjadi spesial karena penghasilannya berlipat kali ganda. Kenapa? Karena Tuhan yang bawa naik. Tuhan yang membawa saya dan saudara pergi ke satu tempat yang lebih tinggi dari yang sementara engkau alami hari-hari ini. Tetapi untuk engkau mengalami keadaan itu, karya Tuhan terjadi dalam hidupmu, tangan Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidupmu. Firman Allah katakan, posisikan hidup saya dan saudara bukan cuma sebagai pendengar, tetapi sebagai, kata firman Allah, sebagai orang yang mematuhi, mentaati, dan menuruti kebenaran firman Allah. Jika Anda tidak pada taraf ini, minta maaf, promosi itu tidak akan terjadi bagi kita. Tangan Tuhan yang dahsyat itu tidak akan terulur bagi kita untuk mengangkat Anda, membuat Anda mengalami keadaan dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Sebabnya firman Allah dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28 ditekankan Musa supaya umat Israel mengalami bukan yang biasa-biasa.
Nah, hari-hari ini banyak orang menginginkan sesuatu yang luar biasa, menginginkan berkat yang luar biasa, menginginkan jabatan yang luar biasa, menginginkan ekonominya luar biasa, tetapi dalam taraf menaati, mematuhi, dan menurut firman kurang. Tuhan menginginkan engkau mengalami di angka tinggi, tetapi disertai dengan mentaati, mematuhi, dan menuruti firman. Sebabnya jika firman Allah katakan beri, maka mari kita memberi. Jika firman Allah katakan mari kita setia, mari kita setia. Sebabnya saya sering menyampaikan, mari jangan dengar apa kata orang, tapi dengar apa kata firman. Kenapa? Karena firman mampu memberkati hidupmu. Firman mampu memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Firman mampu menyembuhkan Anda. Firman mampu membawa Anda dari satu keadaan yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Kenapa? Karena firman yang dikatakan dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, firman itu adalah Allah. Apa yang tidak bisa dilakukan Allah bagi kita? Bicara tentang berkat gampang Tuhan beri. Bicara tentang kesehatan Tuhan mampu mengadakannya bagi kita. Bicara tentang hal-hal yang ajaib dan luar biasa, kebenaran firman Allah mencatat Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seluruh Alkitab memberitahukan kepada kita kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bicara tentang flu, bicara tentang sakit, bicara tentang orang mati dibangkitkan, sudah dicatatkan dalam kebenaran firman Allah. Sebabnya proses di mana saya dan saudara mengalami di promosi Tuhan naik tinggi, mari kita menaati, mari kita mematuhi, dan mari kita menuruti kebenaran firman Allah, atau yang nama bahasa Ibraninya sama. Tapi kan kadang-kadang orang maunya potok kompas, maunya langsung mengalami keadaan yang luar biasa. Mari kita cek dulu hidup ini, sejauh mana kita menaati, mematuhi, dan menurut kebenaran firman Tuhan. Karena ada banyak orang hari-hari ini hanya berpikir, kita memikirkan keuntungannya saja. Kita memikirkan jalan keluar, kita memikirkan bagaimana saya diberkati, bagaimana keluarga saya diberkati, bagaimana ekonomi saya diberkati, dan lain-lain sebagainya. Tetapi dalam hal melakukan menurut dan kata firman Allah, mematuhi kebenaran firman Allah, yang kita lakukan hanya 30% dari 100%. Allah menginginkan bagi saya dan saudara, lakukan firman, maka keajaiban Tuhan terjadi dalam hidupmu. Sahabat Skylight dimanapun Anda berada yang mendengarkan Blessing in the Spirit malam hari ini, poin yang pertama, dengar baik-baik kebenaran firman Allah. Karena ketika saya dan saudara syamah yang dikatakan Alkitab, maka saya dan saudara akan dibawa ke atas, dinaikkan, dan ditinggikan. Haleluya. Nggak perlu menjatuhkan orang lain untuk kita naik, nggak perlu untuk menarik orang lain untuk kita naik. Saya dan saudara akan dipromosikan Tuhan langsung ketika saya dan saudara pada posisi Ulangan pasal yang ke-28 poin yang pertama, dengar baik-baik